Berdiri. Dengan ini kami pimpinan Partai Golongan Karya menyerahkan Partai Golongan Karya kepada Saudara Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya masa bakti 2004-2009 dikibarkan setinggi-tingginya di seluruh tanah air membawa amanat musyawarah kedua. Membela dan memajukan Golkar pada masa datang. Romawi garis miring Munas garis miring 7 garis miring Golkar 2004 tentang laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. Sidang paripurna ke-9 secara resmi dinyatakan ditutup. Himbau kepada para hadirin ke tempat duduknya. Ada bentar kayak jangan beri acara dulu, biar dulu. Ini cipta dan doa dimulai. Poket. Hei, kamera poket, kamera poket. Hei, kamera poket. Pak Yusuf. Pak. Waduh, nggak bisa. Tolong Pak, tolong. Udah.
dong. Aduh. Sudah. Udah. Pak. Hei, Pak. Pak Lui. Pak Lui. Kaedah. Pak, kesini Pak Yusuf. Angkat tangan, Pak Lui. Angkat tangan Pak. Pak, di sini Pak. Pak, kesini Pak. Pak, kesini Pak. Masa di sini, Pak. Udah bisik-bisik ntar aja. Tadi nggak bisik-bisik. Yang dari timur sudah ada berita masuk, DPD Maluku Utara. Saya cross check, apa Lampung, betul Lampung? Negara dasar dan negara rumah tangga perlu dibentuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Memberikan waktunya yang seluas-luasnya juga tentunya kepada Ibu Akbar Tanjung yang selalu bersama beliau untuk membawa Golkar ini ke situasi yang baik tersebut. Saya sebagai terpilih akan selalu ingin mendapatkan nasihat-nasihat dan pertimbangan-pertimbangan dari beliau. Sepribadi, Bapak Akbar Tanjung adalah kawan saya sejak lama. Kami sama-sama di HMI, kami sama-sama di mahasiswa, dan bagi kami adalah perjuangan jangka panjang. Bersama-sama kita semua di Golkar ini. Karena itu, saya mengharapkan setiap saat dapat menghubungi saudara Bapak Akbar Tanjung untuk hal tersebut. Bagaimana kita membawa Golkar ke depan? Seperti saya sampaikan tadi, saya bersedia menerima amanah saudara-saudara sekalian. Karena saya merasa tujuan kita bernegara, tujuan Golkar adalah sama dengan tujuan kita bernegara, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Upaya mencapai masyarakat adil dan makmur tersebut hanyalah dengan dapat dicapai apabila kita mempunyai peran kenegaraan yang baik, yang mampu, yang baik. Karena itu marilah kita membawa Golkar ini kepada situasi yang lebih demokratis, kepada situasi yang lebih baik, kepada situasi yang lebih teratur, kepada situasi yang terprogram. Dan hanyalah dengan organisasi yang teratur, terprogram, dapat mencapai cita-cita tersebut. Walaupun pada hari ini saya terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dan dalam jabatan saya juga sekaligus merupakan Wakil Presiden. Tapi saya ingin menyatakan di sini bahwa Golkar akan tetap menjadi partai yang tetap menerapkan check and balance kepada pemerintah. Karena dengan prinsip-prinsip itu, pemerintah akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Tanpa prinsip-prinsip check and balance dengan pemerintah, maka partai dengan pemerintah tidak akan memberikan sinergi. Namun check and balance harus objektif. Saya juga sebagai Ketua Golkar akan selalu mengutip kepada pedoman yang diberikan Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar yang selalu mengatakan, apabila saya berjalan yang benar, dukunglah saya. Apabila saya salah, tegurlah saya. Prinsip itu harus juga dipegang oleh Partai Golkar kepada pemerintah. Tegurlah pemerintah, kritiklah pemerintah apabila pemerintah mempunyai kesalahan-kesalahan. Tapi dukunglah apabila memang apa yang dibuat itu benar.
Mudah-mudahan sinergi ini, bangsa kita akan tetap mencapai suatu tujuannya dengan penuh objektivitas, dengan penuh kebaikan, dengan suatu masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik tergantung kepada kita semua, ketegaran kita, kemauan kita, dan niat baik kita semua. Semoga pada hari ini, dengan dukungan dan doa dari para saudara sekalian, kita menghadapi, akan mencapai suatu negara yang baik, yang maju, modern, dan adil dan makmur sesuai tujuan kita. Sekian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi terpuruk sangat pantas bagi kita semua untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah meluangkan, memberikan waktunya yang seluas-luasnya, juga tentunya kepada Ibu Akbar Tanjung yang selalu bersama beliau untuk membawa Golkar ini dalam situasi yang baik tersebut. Saya sebagai ketua terpilih akan selalu ingin mendapatkan nasihat-nasihat dan pertimbangan-pertimbangan dari beliau. Saya pribadi, Bapak Akbar Tanjung adalah kawan saya sejak lama. Kami sama-sama di HMI, kami sama-sama di mahasiswa, dan bagi kami adalah perjuangan jangka panjang. Bersama-sama kita semua di Golkar ini. Karena itu, saya mengharapkan setiap saat dapat menghubungi saudara Bapak Akbar Tanjung untuk hal tersebut. Bagaimana kita membawa Golkar ke depan? Seperti saya sampaikan tadi, saya bersedia menerima amanah saudara-saudara sekalian. Karena saya merasa tujuan kita bernegara, tujuan Golkar adalah sama dengan tujuan kita bernegara, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Upaya mencapai masyarakat adil dan makmur tersebut hanyalah dapat dicapai apabila kita mempunyai peran kenegaraan yang baik, yang mampu, yang baik. Karena itu marilah kita membawa Golkar ini kepada situasi yang lebih demokratis, kepada situasi yang lebih baik, kepada situasi yang lebih teratur, kepada situasi yang terprogram. Karena hanyalah dengan organisasi yang teratur, terprogram, dapat mencapai cita-cita tersebut. Walaupun pada hari ini, saya terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, dan dalam jabatan saya juga sekaligus merupakan Wakil Presiden. Tapi saya ingin menyatakan di sini, bahwa Golkar akan tetap menjadi partai yang tetap menerangkan check and balance kepada pemerintah. Karena dengan prinsip-prinsip itu, pemerintah akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Tanpa prinsip-prinsip check and balance dengan pemerintah, maka partai dengan pemerintah tidak akan memberikan sinergi. Namun check and balance harus lebih objektif. Saya juga sebagai Ketua Golkar akan selalu mengutip kepada pedoman yang diberikan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar yang selalu mengatakan, apabila saya berjalan yang benar, dukunglah saya. Apabila saya salah, tegurlah saya. Prinsip itu harus juga dipegang oleh Partai Golkar kepada pemerintah. Tegurlah pemerintah, kritiklah pemerintah apabila pemerintah mempunyai kesalahan-kesalahan. Tapi dukunglah apabila memang apa yang dibuat itu benar. Mudah-mudahan sinergi ini, bangsa kita akan tetap mencapai suatu tujuannya dengan penuh objektivitas, dengan penuh kebaikan, dengan suatu masa depan lebih baik. Masa depan lebih baik tergantung kepada kita semua, ketegaran kita, kemauan kita, dan niat baik kita semua. Semoga pada hari ini, dengan dukungan dan doa dari para saudara sekalian, kita menghadapi, akan mencapai suatu negara yang baik, yang maju, modern, dan adil dan makmur sesuai tujuan kita. Sekian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 444 dan dinamika masyarakat sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi. Kembali pada tanggal 16 ini sampai dengan 20 Desember. Peninjau berjumlah 967 yang tidak kurang dari 200 media massa dalam dan luar negeri. Perlu Partai Golkar, jadi secara tidak terasa Golkar ini sudah berusia dengan bulan suci Ramadan, Idul Fitri
dan menyongsong hari Natal. Kegiatan kesehatan dan memberi kemudahan pertolongan bagi masyarakat yang mudik dalam rangka. Kemudian telah dilaksanakan kegiatan mendahului atau dalam rangka hari Natal. Yang terhormat saudara-saudara, Ketua-Ketua DPD tingkat nasional luar biasa tahun 1998, Partai Golkar secara gemilang telah berhasil memposisikan dan menempatkan diri ke dalam barisan pro reformasi. Pasca Munaslup 1998, Golkar berhasil mencapai kesepakatan untuk mentransformasikan dirinya menjadi Golkar dengan paradigma baru, dengan platform, visi dan misi yang sejalan dengan cita-cita reformasi. Di dalam perumusan paradigma baru ada terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditujukan melalui perubahan paradigma dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai Golkar untuk tetap setia kepada ideologi Pancasila dan senantiasa memegang teguh doktrin perjuangannya, yaitu karya siaga gatra praja. Harus tetap dilakukan oleh setiap partai daerah, merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang diberikan kepada daerah sendiri, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan lebih efisien. Nasional ke-7 Partai Golongan Karya ini yang telah ditetapkan dirian dan kebangkitan di Indonesia, serta kita menyelenggarakan sekali lagi Golkar, Pancasila, Indonesia. Jadi Salah dirinya. Nasional 7 Partai Golongan Karya. Akhirnya kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta dan peninjau itu sudah dapat bahan. Di sana bahannya tata tertib. Kemudian nanti steering committee akan menyampaikan rancangan tentang tata tertib. Nah, rancangan tata tertib ini pasal demi pasal akan dibahas. Yang disetujui lanjut, kemudian yang tidak disetujui perlu didiskusikan. Nah, masing-masing berhak untuk menyampaikan pendapat. Terus kemungkinan pasal-pasal Pak, DPD 1 satu suara sendiri. Oh, 30. Coba dihitung-hitung. Berarti tetap satu adalah organisasi sayap. Astakarya itu 1. 8. Sekarang 8. Jadi masing-masing, bahasanya masing-masing. Pak, Astakarya itu kan berarti kayak Soksi, AMPG, Pertama, Astakarya itu yang mendirikan 3. Kosgoro, 57, MKGN, dan Soksi. Gugur secara undang-undang. Enggak, bisa diulangi Pak, apakah Pak Yusuf Kala misalnya kalau sudah mengetahui kartu anggota itu sendiri, dan apakah misalnya dalam rapat paripurna tadi berkembang isu bahwa syarat ini untuk mengganjal Yusuf Kala, terutama pada pasal bahwa saat calon minimal belum pernah dicalonkan. Dalam pembahasan tata tertib khususnya 39 untuk syarat calon itu, kita tidak melihat persyaratan itu untuk menjegal daripada salah satu orang. Walaupun di dalam pembahasan itu ada dinamika, melihat pro dan kontra, seolah-olah
tata tertib yang disiapkan oleh steering committee ini adalah membatasi daripada hak-hak anggota. Tetapi kita ini organisasi yang udah 40 tahun ini punya dasar berbagai kebijaksanaan, baik itu anggaran dasar, bahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi melalui berbagai pertemuan nasional, apakah terapim maupun kebijaksanaan lain, dan undang-undang yang tentu juga sebagai payung partai politik. Itulah landasannya menjelaskan akhirnya apa yang menjadi perkiraan para peserta tadi ini mengganjal, membatasi daripada orang itu hilang. Sudah kami terima. Semoga Golkar terus berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Riau, termasuk pantun hanya 5 menit. Kami persilakan. Om Swastiastu, jajarannya. Yang kami hormati para penasehat, sesepuh dan yang berlangsung dari tanggal 16 sampai 20 Desember dan kebijakan khusus agar keberadaannya benar-benar dapat berdiri kurang lebih 2 tahun. Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya telah kuat dan memperluas basis dukungan Partai Golongan Karya, terutama KPPG dan AMPG, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Partai Golongan. Tiap orang berasal dari kepengurusan KPPG, sejarah bagi KPPG. Karena untuk pertama kalinya perempuan Partai Golongan. Mudah-mudahan ke depan kita tetap mengadakan pertemuan dengan DPD 2 dalam sela-sela pelaksanaan Munas ini mengusulkan yang terhormat Bapak Dr. Adus H.M. Yusuf Kalla sebagai calon Ketua Umum DPD Partai Golkar masa bakti 2004-2009. Demikian pemandangan umum yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Ikatan Muda Pembaharuan Indonesia dapat memahami dan sekaligus menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golongan Karya periode 98-2004 dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kesempatan yang diberikan kepada AMPI selama ini. Khusus menyangkut calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2004-2009 yang akan datang, AMPI menghargai semua calon-calon yang muncul dalam forum ini, apakah itu Bapak Yusuf Kalla, Bapak Agung Laksono, Bapak Wiranto, Bapak Surya Paloh. Proses rekonsiliasi itu. Nah tentu kita harapkan nanti pengurus DPP yang akan datang, siapapun yang terpilih akan bisa melanjutkan proses rekonsiliasi itu, dan saya kira kita tinggal dekat lagi kepada proses rekonsiliasi itu. Tapi itulah soalnya, saudara-saudara sekalian. Memang kami setuju, tidak boleh terlalu mudah mengeluarkan suatu tindakan organisasi yang begitu berat seperti pemberhentian. Tapi kalau kita terpaksa harus diambil, situasinya dalam keadaan genting dan memaksa, terpaksa harus kita ambil, saudara-saudara sekalian. Dan itu menyangkut masalah organisasi kita. Nah itulah saudara-saudara sekalian berkaitan dengan soal rekan-rekan kami.
oleh Sekretaris Munas Bapak Budi Suryawan. Tanggal 18 Desember 2004 memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Nasional ke-7 Partai Golongan Karya tahun 2004 tentang pengesahan Ketua Umum Dewan Golongan Karya masa 2004-2009. Pertama, mengesahkan Dr. Anus Haji Muhammad Yusuf sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2009. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Bakti 2009 sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah Ketua Formatur Musyawarah Nasional ke-7 Partai Golongan Karya 4 dengan dibantu anggota Formatur Musyawarah Nasional ke-7 Partai Golongan Karya tahun 2000 mandat penuh untuk menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2009. Keputusan ini berlaku ditetapkan di pasar pada tanggal 19 Desember 2004. Pimpinan Musyawarah ke-7 Partai tahun 2000 pada Munas ini dibacakan tadi sebagai Ketua Promotur yang didampingi dibantu oleh Pak Promotur telah disusun anggota ketiga Fahmi Idris. Keenam, Insinyur Siswono Yudhosodo. Ketujuh, Tandri Ading MBA. Kedelapan, Nana Sutresna. 9, Dr. Anus Jafar Asgaf. Ke-10, Jandar Madi. Ke-11, Tuti Aditama. Ke-12, Eki Syahrudin. Ke-13, Soleh Salahuddin. Ke-14, Dr. Yap Salosa. Ismail Sudi. HR Agung Laksono. Ketua Pemenang Pemilu Andi Matelata SH MH. Hukum HAM
Ketua Bidang Kumtel Koninfo Dr. Setiawan Sambuaga, Ketua Bidang PU dan Perumahan Rakyat Insinyur Burhanuddin Namitpulu, Ketua Bidang Ekonomi dan UKM Insinyur Tajuddin Nur Said, Ketua Bidang ESDM Dr. Enggar Sito Lukito, Ketua Bidang Kesra Dr. Firman Subagio, Ketua Bidang Budpar dan Pemberdayaan Perempuan Yuniwati Mahyun Sofwan, Ketua Bidang Keagamaan Dr. Yahya Zaini, Ketua Bidang Diknas Olahraga dan Ristek Dr. Yamin Tawari, Ketua Bidang Hubungan Negeri Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Bidang Tani, Kehutanan Laut dan Lingkungan Hidup KPH Joyo Kusumo, Ketua Bidang Keteras Ali Wongso, Sekretaris Jenderal Letjen Purnawirawan Sumarsono, Wakil Sekjen Dr. Andes Iskandar Manji, Wakil Sekjen Insinyur Ruli Khairul Azwar, Wakil Sekjen Malkan Amin, Wakil Sekjen Dr. Priyo Budi Santoso, Wakil Sekjen Nur Supit, Wakil Sekjen Insinyur TM Nurlif, Wakil Sekjen Fatomi Azhari SH, Wakil Sekjen PP Morin, Bendahara Adara Yakile, Ahmad Dara Yakile, Kita lihat supaya mau pulang. Wakil Bendahara Pasca Suseta, Wakil Bendahara Bobi Esa Sudirman, Wakil Bendahara Insinyur Erlangga Hartarto, Wakil Bendahara Atut Ratu Kosia, Wakil Bendahara Edward Surajaya, Wakil Bendahara Suhaili Kala, Wakil Bendahara Dr. Pumpida Hidayatullah, Departemen Organisasi Kader dan Keanggotaan Dr. Yudi Krisnandi, Insinyur Leona Baban, Hari Sohar, Dharma Orotmangun, yang terdiri dari 1. Ketua Umum, 2. Wakil Ketua Umum, 3. Ketua-Ketua, 4. Sekretaris Sumatera Utara. Saya ditugaskan oleh DPP untuk itu ketika itu. Bahwa ketika saya memimpin sidang paripurna untuk pengesahan hasil komisi, khususnya Komisi C, yang memuat tentang pernyataan politik dan rekomendasi secara terang-terangan dan jelas, peserta Musda 7 Sumatera Utara mengusulkan Bapak Insinyur Haji Akbar Tanjung untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, dan itu saya tanyakan 2 kali dan saya ketok palu untuk itu. Di sini adalah surat keputusan musdanya dan saya akan membacakan. Pernyataan politik Partai Golkar tingkat 1 Sumatera Utara. Khusus saya hanya membaca di dalam poin 12. Mohon kesabarannya, saya ingin mengklarifikasi supaya ada kejujuran di antara kita sesama kader. Terus. Saya ingin ada kejujuran. Di sini tertulis angka 12 di dalam surat keputusan bahwa
meminta Bapak Insinyur Haji Akbar masa bakti 2004-2009 ketujuh di Bali. Terima kasih saya ingin menjelaskan kesempatan ini agar menjadi perhatian kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar nama yang panjang untuk bisa memimpin partai di masa yang akan datang. Di samping itu, kriteria yang sudah ditetapkan oleh untuk calon ketua umum yang akan datang haruslah bisa dan langsung memimpin partai. Tidak perlu ada wakil ketua umum ataupun wakil ketua harian. Maka jika Bapak dan Ibu secara seksama memperhatikan pandangan umum kami dari tadi, sebetulnya sudah jelas kemana arah aspirasi DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat. Namun untuk lebih tegas, kami akan dendangkan melalui pantun sebagai berikut. Sumatera Barat, Koto Nagari, alamnya sejuk, indah sekali, tak jauh beda dengan Bali. Mari berbicara dari hati ke hati, karena kita teman sejati. Supaya dua pantun seiring dan sejalan, dengarlah pantun yang kedua. Luruslah jalan ke Payakumbuh, berbelok jalan ke Pekan Kamis. Di dalam Golkar demokrasi sudah tumbuh. Bang Akbar Tanjung pilihan kami. Demikian, mohon maaf kalau ada salah janggal. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita akan segera memasuki rapat paripurna yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saudara Ketua Umum dan Sidang yang kami muliakan, atas izin daripada sidang yang mulia, rapat paripurna Munas ke-7 Partai Golongan Karya dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mereka mendeklar di Hotel Marriott suatu deklar yang jelas-jelas deklarasi yang mereka keluarkan itu bertentangan dengan putusan organisasi, bertentangan dengan putusan rapi. Kemudian daripada itu kami mengeluarkan peringatan yang bersifat umum kepada mereka. Peringatan pertama yang bersifat umum yang intinya adalah anggota DPR mungkin saya akan duduk lagi di situ ya. Karena saya tahu cukuplah satu kali, saya kasihkan kepada yang lain. Saya kasihkan kepada saudara Agung untuk bahwa saudara Agung sekarang mencalonkan lagi calon ketua umum. Nah itu memang urusannya Agung lah. Aspaknya dulu tidak lagi mencalonkan. Tapi kan bisa berubah. Lihat aja, fokusin. Lagi rekod. Bagus. Saya kira itulah saudara-saudara sekalian jawaban kami yang secara khusus mengenai keuangan. Bawa ambil suasana. Mengenai keuangan saudara sekalian, keuangan kita itu kita susun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh KPU maupun juga Mahkamah. Dan telah kita lapor secara teratur. Kalau saudara mau tahu mengenai rinciannya, saudara bisa datang ke bendahara. Saudara MS Hidayat, saya mohon berdiri MS Hidayat. Ini bendahara kita, ya siap. Bila mana saudara sampai rinci, tapi untuk di sini saya kira kurang tepat kalau kita sampaikan totalnya berapa semuanya anggaran kita? 5 tahun. Totalnya selama 5-6 tahun ada 362 miliar. Dan itu sudah kita pertanggungjawabkan kepada KPU dan sudah di-approve oleh akuntan publik.
Jadi tidak usah khawatir saudara sekalian. Mengenai ada saldo, masih ada saldo, tapi saldo dipakai untuk munas kita ini saudara-saudara sekalian. Demikian saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau tadi ada yang berpantun, kalau ada tadi yang berpantun, saudara sekalian saya juga ingin menyampaikan pantun ini. Saya bernama Akbar Tanjung, mengikuti munas di kota Bali. Banyak sudah saya disanjung, terasa puas memimpin Golkar. Ikan bakar nikmatilah dulu, Pulau Dewata terkenal sejak dulu. Partai Golkar pastilah maju, kalau kita tetap bersatu padu. Dua orang di tangan ilahi, kemana diri hendak mengabdi. Susah dan senang kita lalui, bersama Golkar membangun negeri. Nah, ini juga ada lagi sumbangan rambut, ini dari saudara Rambe. Rambe kok hebat juga kok Rambe. Jika berlayar ke Pulau Pandan, di sana ada gadis pink hitam. Jika ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir mana? Oh, ini ada lagi dari Nurlif. Orang Aceh hebat. Kalimantan tak jauh dari Papua, Sumatera dekat dengan Sulawesi. Kita di sini tidak ada beda, karena Golkar sudah melekat di hati. Letak Maluku sebelah Nusa Tenggara, Pulau Jawa dekat dengan Bali. Kita bersatu, maju bersama, melalui Golkar yang kita cintai. Gunung yang indah, pohonnya rimbun, di laut yang tenang kita berlayar. Di sini kita tetap berhimpun, karena rakyat percaya kepada Golkar. Saudara-saudara sekalian, dan yang terakhir dari saya sendiri, satu-satunya pantun yang selalu saya ingat adalah, bila ada sumur di ladang, adalah kita menumpang mandi. Bila ada sumur panjang, insya Allah kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Lambaikan tangan kepada hadir. Pak, mana sini Pak? Sebentar lagi Pak. Di situ Pak. Salaman sama agak gemeter aja. Kali ya? Itu masih lumrah namanya. Sama Pak Agung itu. Gemeternya sama Pak Agung. Senyum kok dengan betul. Senyum. Senyum. Sekarang lagi Lampiran. Bukti. Tekengnya cukup sebetulnya. Ada bukti lengkap. Ada sertifikat. Oh, ini khusus Golkar aja. Khusus Golkar. Iya, bisa balin kalau Pak ya. Oh, Pak Anansa. Selamat sudah lulus. Boleh membuka, kemudian ada tim verifikasi. Kapan mulai dibuka? Mulai jam 00. Oh, gitu ya. Setelah batas waktu 24. Ya. Satu aja kan. Bentar, Pak. Salaman sapu nih, Pak. Smile. Ini. Demikian saudara pimpinan. Saudara Yamin. Mengenai tata cara pemilihan ketua umum jelas di dalam tatib, yaitu terdiri beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pencalonan, bukan tahap verifikasi. Kemudian calon yang
didapatkan dari bakal calon menjadi calon, itulah yang diverifikasi. Oleh karena pada saat sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak diteruskan untuk menemukan bakal pemilihan bakal calon untuk calon. Terima kasih. Instruksi. Ya. Calon itu nanti diketahui setelah pemilihan melalui bakal calon, pemilihan bakal calon. Baru bisa dipahami ada calon atau tidak ada calon. Kalau di dalam pemilihan bakal calon untuk calon tidak ada yang memenuhi syarat sesuai tata tertib yang ditetapkan, maka tidak ada calon. Pertanyaannya sekarang, kapan kita melakukan pemilihan bakal calon untuk calon? Mohon dijawab oleh pimpinan. Karena saudara tidak mengikuti proses pencalonan sejak kita umumkan di sini, maka timbul pertanyaan ini. Meja pimpinan ini mengumumkan calon siapa dari kita, silakan ambil formulir, alamat, jam, jelas kita kasih tahu. Dan calon itu sudah datang dan telah mengambil formulir itu. Mereka telah kembalikan dokumennya. Jadi dapat saya umumkan bahwa memang bakal calon yang memenuhi pengumuman itu ada 4 orang. Saudara pimpinan Maluku Utara, saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan Munas memang itu betul. Akan tetapi bahwa kita telah menetapkan persyaratan seseorang disebut calon apabila mendapatkan dukungan minimal 30% atau 150 suara. Itu baru seseorang disebut calon. Sebelum itu adalah bakal calon. Oleh karena itu verifikasi mulai berlaku pada saat seseorang itu menjadi calon. Bukan. Peraturan tatip kita sudah jelas. Tidak ada verifikasi di dalam tatip itu yang Bentar, gantian. Kita dari jam pimpinan harus tidak ada verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini baru kemudian kita akan bicarakan para ketua-ketua tingkat 1 nanti bisa sama-sama kita bertemu saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rapat kami skor selama 1 jam. Nggak disebut diskon saja dulu. Mungkin nanti ada pertemuan semua. Instruksi. Saya menunggu sabar. Pada kesempatan ini. Soal intern itu Saya minta kepada pimpinan Munas. sudah selesaikan sendiri. Baik. Satu Kita surat selesaikan. pernyataan Ya. dan mana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita teruskan, terima kasih. Sekarang organisasi saya AMPG. Pimpinan sidang, Bali kami protes. Bali. Dipanggil. Bali. Mana Bali disampaikan tadi? Pertama, Ibu Marwa Daud. Yang kedua, Bapak Selamat Effendi Yusuf. Ada yang lengket di Pak Selamat Effendi. Yang ketiga, Bapak Muhammad Yusuf Kala.
Terima kasih. Di antara yang berempat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati. Saya tanyakan, apakah tidak ada pembahasan lagi? Lanjut. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Lanjut. Tidak ada lagi. Tadi berkata. Terdengar tidak boleh arogan. Tenang. Saya tahu. Pimpinan jangan memancing. Baik, dengan demikian. Mohon siap kepada Provinsi Sumatera Utara. Dua, tiga, empat, lima, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7. Sah Muhammad Yusuf Kala. Sah Akbar Tanjung. Sah Muhammad Yusuf Kala. Sah Muhammad Yusuf Kala. Sah Akbar Tanjung. Sah Muhammad Yusuf. Sah Akbar Tanjung. Sah Muhammad Yusuf Kala. Sah. Berdasarkan tata tertib ini, kami persilakan Saudara Insinyur Akbar Tanjung untuk menyampaikan visi dan misinya. Kami persilakan. Pancasila Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Insinyur Akbar Tanjung, calon Ketua Umum DPP Partai. Berikut ini kami mengundang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Akbar Tanjung, seluruh pimpinan DPP Golkar, Bapak Sesepuh, dan khususnya seluruh peserta Munas ke-7 Golkar ini. Pertama, marilah kita selalu membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala taufik dan hidayat dan kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua malam ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih saya atas dukungan yang diberikan pada malam ini. Sungguh menggembirakan dukungan dan semangat yang saudara-saudara berikan kepada kami, kepada saya, sehingga dapat berdiri di tempat ini. Kita mempunyai pengalaman yang panjang tentang Golkar. Hampir 40 tahun. Dan saya sendiri, saya pribadi mengikuti itu dengan betul. Golkar didirikan tahun 64 dan saya masuk tahun 65 dan sampai sekarang.
ini menandakan kesetiaan dan kecintaan kami semua pada Golkar ini. Karena itu saya merasa perlu untuk hadir di sini untuk lebih membesarkan Golkar pada masa datang. Semua partai tentu punya tujuan. Dan tujuan kita semua adalah seperti tujuan negara. Kesejahteraan rakyat, kemakmuran yang adil dan makmur. Karena itulah Golkar harus mempunyai tujuan seperti itu. Dan untuk mencapai hal tersebut adalah tentu Golkar harus mempunyai peranan kenegaraan yang sangat penting. Karena dengan peranan kenegaraan dan peranan sosial ekonomi daripada Golkar, negara ini akan maju sebagaimana. Partai kita telah mempunyai pasang surut kemajuan, mundur, maju kembali. Sesuai dengan dinamika masyarakat yang telah terjadi. Karena itu, dinamika itu harus kita tingkatkan lagi agar masa depan adalah masa depan kita kembali. Semua partai harus mempunyai peran kenegaraan. Kita semua telah mempunyai peranan itu, mulai anggota DPR tingkat 2, bupati, DPR tingkat 1, gubernur, DPR nasional, serta peran-peran nasional yang lebih tinggi lagi. Hanyalah dengan peranan itulah Golkar berarti. Tanpa peranan itu, kita tidak lebih daripada sama.